Jokowi ternyata juga mungkin bisa mengarah ke sana. Kalau ini terjadi, wah ini lampu merah atau lampu kuning untuk minimal kuning lah untuk Pak Jokowi ke masa depan. Nama harum beliau, kesuksesan beliau bisa terdegradasi. Hanya gara-gara persoalan cinta pada anak. Kan kita ini semua ini kan cinta pada anak, Pak. Cuma bagaimana mengekspresikan, mengekspresikan dan tidak memberikan privilege kepada. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang diterjemahkan oleh masyarakat itu arahnya, oh ternyata ini untuk ini. Jangan sampai seperti itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, saya akhir-akhir ini tertarik menyikapi sikap dari Presiden Jokowi, khususnya terkait setahun terakhir masa pemerintahan beliau, mulai gaya komunikasi, kemudian gaya mengelola kabinet, dan macam-macam hal gitu loh. Termasuk terkait dengan gonjang-ganjing pilpres. Ini menarik sekali karena saya melihat ada sesuatu yang menarik dari seorang Jokowi, karena dianggap Pak Jokowi ini menjadi faktor penentu, katanya begitu, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi warna pilpres tahun 2024. Bahkan saya sering menyebut bahwa di pilpres tahun 2024 ini ada Jokowi faktor atau Jokowi efek yang sangat besar. Karena beliau mempunyai pendukung loyal yang cukup besar dan rakyat juga sangat loyal pada beliau. Terbukti dari survei itu tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasannya itu di atas 82 sampai 90%. Ini luar biasa. Nah, untuk membahas tentang Pak Jokowi, saya mengundang pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Dr. Henry Subiakto. Mas Henry, ini pembukaan saya tadi tentang Pak Jokowi. Ya. Karena bagi saya Pak Jokowi ini menarik sekarang ini. Beliau sering dianggap menjadi main master atau the good father dari perpolitikan Indonesia saat ini gitu loh. Meskipun beliau bukan ketua umum partai, tidak mempunyai partai, tapi secara realitas diakui pengaruh Jokowi atau Jokowi efek ini luar biasa. Nah, dari segi komunikasi, Mas Henry melihat Pak Jokowi ini seperti apa? Dalam komunikasi itu ada istilah begini, action speak louder than words. Action speak louder than words. Tindakan, perbuatan itu jauh lebih bermakna dibandingkan kata-kata. Pak Jokowi ini bukan hanya bicara, tapi yang paling banyak adalah bertindak. Dia membangun. Komunikasi publiknya jarang malah. Jarang. Komunikasinya publiknya jarang. Tapi dia membangun, dia berkomitmen kepada rakyat, itu kelihatan gimana gesture dia ketemu rakyat. Bahkan bahasa-bahasa dia adalah bahasa yang sangat-sangat dekat sama masyarakat. Ketemunya, kalaupun ngomong aja coba pertanyaan yang ditanyakan kepada rakyat kan nama ikan, nama pulau-pulau, nama suku. Itu hal yang sangat dekat dengan rakyat, homopili dengan masyarakat. Kalau istilah di komunikasi itu homopili. Apa homopili? Homopili itu ada kesamaan-kesamaan antara frame of reference-nya masyarakat biasa, the man on the street atau katakanlah common people, dengan beliau. Sehingga kalau dikatakan Jokowi adalah rakyat atau Jokowi adalah kita, dulu kan gitu kan, itu cocok. Itu benar berarti? Itu benar. Okay. Karena Pak Jokowi tidak perlu ingin mengangkat citranya bahwa dia adalah akademisi. Pak Jokowi nggak butuh profesor, doktor, gelar-gelar seperti itu, dia nggak butuh. Bahkan pakai bahasa-bahasa yang akademis, katakanlah menggunakan teori akademis, dia nggak butuh. Ada presiden yang ingin diakui sebagai intelektual. Intelektual. Pak Jokowi nggak butuh dia. Okay. Karena dia lebih tadi cara komunikasinya itu lebih ke dekat dengan masyarakat dan punya kesamaan atau dengan egaliter masyarakat. Begitu ya? Egaliter, homopili tadi istilahnya, kalau dalam komunikasi itu homopili. Nah, ini kelebihan beliau, itu yang satu. Yang kedua, karena Pak Jokowi itu kulturnya bagaimanapun juga kultur Jawa, kan orang Solo. Dalam kultur Indonesia atau Timur ya, itu dikenal namanya kalau dalam komunikasi
high context culture. High context culture itu komunikasi itu lebih banyak yang dimaknai oleh kita, pelaku-pelaku komunikasi di high context culture itu, makna itu lebih banyak pada konteks. Misalnya senyum, wah ini Pak Jokowi bahagia. Dekat ngobrol sama rakyat, oh Pak Jokowi itu memang seneng kalau rakyatnya bahagia, misalnya begitu. Jadi kedekatan itu konteks, kedekatan, tidak perlu bicara banyak. Bahkan di masyarakat yang high context culture, kalau orang terlalu banyak bicara, itu seringkali dicurigai, Pak. Pak Jokowi tahu persis dia nggak banyak bicara. Ini kalau kakean gedabrus malah orang nggak percaya. Malah kacang istilahnya, kakean cangkem. Gedabrus tadi. Dia mencoba untuk melakukan itu. Tapi akhirnya apa? Orang menafsir. Makna itu ditafsirkan. Tafsirnya ini kira-kira Pak Jokowi itu inginnya apa ya? Dia marah, seneng, mendukung atau tidak? Itu tafsiran-tafsiran. Jarang hal-hal yang substantif dibicarakan dengan kata-kata lisan atau kata-kata verbal. Tapi non verbal. Ya, Mas. Tapi dalam konteks beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan juga, apakah komunikasi publik itu dengan narasi yang panjang, yang bertutur, runut itu tidak mutlak? Karena Pak Jokowi tidak mempunyai seperti itu. Kalau untuk seremoni mutlak harus baca, harus menyampaikan. Kan beliau kan melakukan itu. Kalau yang verbal nih langsung. Tapi kalau hal yang verbal, beliau tuh seringkali pendek-pendek, bahkan kadang-kadang juga pendek pun itu dibaca. efektif nggak di menurut Mas Hendri? Efektif nggak bagi rakyat? Karena beliau konsepnya adalah bukan harus tampil pinter sebagai akademisi, bukan. Dia tidak ingin dinilai Pak Jokowi ini kayak orang kampus. Dia nggak butuh itu. Mungkin yang tadi yang Mas Hendri bilang ya, bahwa aksi itu lebih bermakna daripada ribuan kata-kata gitu. Iya, dia lebih memberikan maknanya itu adalah tindakannya. Karena ada loh Mas pemimpin yang pinter membangun kata tapi nggak bisa membangun kota, itu ada. itu lain lagi. Jadi memang makanya kalau jadi pemimpin itu memang tindakan, action itu speak louder than words. Itu lebih bermakna dibandingkan dengan banyak membual, banyak kata-kata, banyak menjanjikan sesuatu tapi ternyata ya itu hanya kembali kepada kata-kata. Oke, Mas, dari pendekatan teoritis tentang komunikasi, sosok yang tadi, yang fenomena seorang Pak Jokowi yang ternyata sukses selama 10 tahun ini, itu apakah itu anomali atau itu memang sesuatu yang unik yang lahir atau memang sudah terprediksi dalam jajaran tataran ilmu komunikasi? Saya tuh menulis buku tentang komunikasi politik itu tahun 2013. Saya terbit 2013, ada saya buku saya 2013. Pak Jokowi belum presiden ya? Pak Jokowi belum presiden, tapi saya udah nulis tentang fenomena komunikasi Jokowi. Saya nulis. Oh, beliau masih gubernur waktu itu? Waktu itu masih gubernur, masih mau maju, mau maju. Saya melihat, oh ini orang ini yang suka belusuan. Ini orang ini punya spesifikasi tersendiri, unik ini, yang suka belusuan dengan bahasa rakyat. Dia itu justru mengidentifikasi dirinya itu seperti rakyat, kan itu. Akhirnya itu justru yang menyebabkan orang itu lalu tertarik. Coba kalau dia sok pakai bahasa high profile, ngomongnya pakai bahasa asing terus, itu malah belum tentu mohon maaf, rakyat kita sebagian besar itu orang-orang sederhana. Orang-orang yang bisa menerima ketika menggunakan bahasa-bahasa mereka. Padahal kalau di demokrasi kan mau Mas Rudi ini manajer, direktur, sama masyarakat biasa kan nilainya sama. Saya akademisi sama tukang becak sama. Maka beliau tahu persis majority dari masyarakat kita adalah seperti itu. Dia menggunakan bahasa-bahasa rakyat yang mayoritas. Dan itu ternyata cukup sukses dalam 2 periode ini. Dan rakyat menerima. Rakyat menerima. Karena tadi ternyata di luar kalimat-kalimat yang seringkali kan kalau kita mau nilai cara bicara beliau ya, itu kan sebenarnya mohon maaf kalau kita sebagai katakanlah dari sisi komunikasi lisan gitu. Secara teoritis nggak masuk itu. Nggak terlalu bagus kan Pak Jokowi. Masih bagusan Mas Rudi lah kalau menjelaskan sesuatu kan gitu. Tapi beliau punya kelebihannya adalah
bahasa rakyat yang Dan dipakai. terkesan honest gitu ya, Ya, jujur. ada kejujuran. Yang kemudian hasilnya baru orang lihat. Orang itu kan jarang ya, katakanlah ambil quote-quote-nya Pak Jokowi itu kalimat-kalimat beliau kan jarang. Tapi yang ditunjukkan adalah ini loh yang dibangun Pak Jokowi, ini loh hasilnya, ini loh pelabuhan di sini, ini loh apa jalan tol, ini loh kereta api cepat dan sebagainya dan sebagainya. Walaupun ada juga yang menyinyir, oh kalau kayak gitu mah di negara maju juga ada kan gitu. Tapi persoalannya kan Indonesia ini memang menjadi berubah. Tampilan-tampilan itu setelah beliau kan gitu. Iya, harus kita akui itu. Harus Ya. diakui itu. Tapi ada quote Pak Jokowi yang sekarang lagi trending, Mas. Ya. Ojo ke susu. Itu juga bahasa rakyat sebenarnya. Bahasa rakyat itu. Dan itu dimaknai banyak orang gitu. Karena high context culture. Apa makna konteks ojo ke susu? Itu kan di situ. Itulah dalam kultur masyarakat timur itu konteks itu memiliki makna besar sekali. Kalau orang tua kita dulu Mas, kalau marah kadang-kadang malah diem Mas. Diem itu walah kalau bapak udah diem, kita malah medeni gitu kan. Gitu kan. Kalau ibu tiap Kalau hari ibu begini ini biasa itu kan. Jadi kultur untuk bahkan seringkali begini kalau di dalam kultur timur itu, mosok sih orang harus saya kasih tahu untuk supaya ngerti. Saya diem itu kan dia harusnya tahu kalau saya marah. Kan gitu. Mas, itu secara sosiologis menurut ketimuran atau itu fenomena kepemimpinan seperti itu, kayak komunikasi itu di barat bisa dilakukan nggak sih? Sebenarnya kalau di barat itu low context culture. Lebih pada kata-kata, kalimat itu penting. Makanya kenapa barat itu ada perdebatan. Siapa yang debat, yang mampu untuk mengartikulasi pemikirannya, wah dia akan dipuja, kan begitu. Jadi di Indonesia belum tentu. Artikulasi kepemimpinan Jokowi itu dengan implementasi di lapangan. Ya. Itu yang paling implementasi di lapangan dan menggunakan bahasa rakyat. Itu yang kelebihan, kalau saya dari sisi orang komunikasi, kelebihan bahasa rakyat. Pak Jokowi tidak butuh doktor honoris causa atau profesor honoris causa. Karena begitu. Kenapa? Karena rakyat juga tidak perlu jadi doktor honoris causa kok. Yang pengen itu kan justru yang pengen image-nya image intelektual atau akademisi gitu kan. Memperpanjang tulisan di batu nisan gitu. Presiden kan sudah di atasnya semua. Iya. Jadi nggak perlu juga. Nggak perlu. Jadi kalau masih ada orang-orang yang sebenarnya sangat tinggi jabatannya, masih butuh pengakuan itu malah ya itu sama dengan dosen-dosen baru yang harus kuliah lagi setinggi-tingginya lalu bisa mendapatkan jabatan fungsional profesor. Profesor kan jabatan fungsional. Nah itu kan makanya ini displacement. Iya harus ngajar kalau itu. Oke, kembali ke Pak Jokowi. Oke. Saya tarik ke kekinian sekarang. Masalah Pilpres gitu ya. Banyak orang tidak bisa menebak kemana arah dukungan Jokowi gitu. Karena yang tadi mengutip pernyataan Mas Hendry tadi, Pak Jokowi tidak terlalu banyak bermain kata-kata gitu. Dia kalau bahasa Jawa itu ada sanepo gitu, ada simbol-simbol gitu. Bagaimana dari segi komunikasi menyikapi sikap Jokowi ini? Dalam kultur Jawa itu hal yang paling substansial itu malah justru dihindari. Jadi kalau ngomong itu berputar. Jadi kalau misalnya saya ingin pinjam uang dengan Mas Rudi, saya nggak ngomong langsung pinjam uang, tapi saya ngomong tentang wah kondisi keluarga saya itu agak susah. Jadi berputar-putar, substansinya saja. Begitupun dalam politik. Hal yang substansial bahwa kamu dukung ini ya, itu nggak disebutkan, tapi berputar-putar. Itulah high context culture sebenarnya. Ya makanya lalu muncullah orang-orang yang menginterpretasi terhadap penampilan Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi sekarang pakai pakaian Raja Mataram. Oh berarti dia ingin diakui sebagai Sabdo Pendeta Ratu yang harus diikuti semuanya. Jangan dipermainkan seolah-olah petugas partai. Kan begitu kan? Ini Raja Mataram yang Sabdo Pendeta Ratu itu sekali bicara harus diikuti oleh masyarakat rakyatnya. Kalau dalam konteks budaya kan begitu. Nah, dalam hal ini, dalam Pilpres ini, nampaknya sekarang banyak ini orang mencoba menginterpretasi Pak Jokowi. Ada yang bilang Pak Jokowi ini lebih kepada si A. Ada yang bilang enggak. Dia kalau dilihat dari
aslinya, hatinya ke B. Nah itu kalau muncul banyak sekali interpretasi. Tapi ini menurut Mas Henry kelebihan atau kelemahan dari seorang Jokowi kalau dengan gaya seperti itu? Yang dua-duanya. Jadi ini bisa kelebihan karena kelebihannya berarti masyarakat masih sangat tergantung atau menghormati beliaunya ya untuk ingin tahu kemana arah dia menuding. Tapi di sisi yang lain dia selalu menyembunyikan itu. Tidak langsung secara verbal menyampaikan bahwa saya berharap si A ini jadi presiden atau dibantu atau didukung. Nah, akhirnya muncullah interpretasi-interpretasi. Salah satu interpretasinya adalah kalau saya dari sisi budaya dan sejarah, seringkali orang-orang besar di Indonesia ini mengalami katakanlah degradasi. Itu gara-gara kalau ternyata ada kepentingan-kepentingan ingin untuk keluarga. Itu yang penting ya. Itu banyak. Jangan sampai Pak Jokowi itu ada yang menginterpretasi seperti itu. Tapi saya justru mengatakan jangan sampai ini terjadi pada Pak Jokowi. Ada contoh nggak dari pemimpin-pemimpin sebelumnya? Siapa yang tidak mengenal Pak Harto? Pak Harto itu pemimpin yang sangat kuat. Awal-awal kepemimpinan Orde Baru itu juga didukung banyak pihak dan itu harapan sangat besar. Dan dia efektif sekali sampai 32 tahun. Efektif sekali. Semuanya mengikuti Pak Harto. Belakangan ketika saking cintanya pada keluarga. Dan itu hal yang lumrah sebenarnya cinta pada keluarga itu. Cintanya pada keluarga lalu memberikan privilege kepada keluarga, kepada anaknya untuk berbisnis. Bahkan ada anaknya yang jadi menteri. Nah, itulah mulai ada masalah. Artinya pemimpin-pemimpin besar di negeri ini ataupun juga ini sejarahnya juga banyak kalau kita mau buka. Itu memang seringkali bisa mengalami degradasi nilainya dan kepemimpinannya gara-gara terlalu cinta kepada anak. Dan itu bisa katakanlah tidak terasa tapi bisa mengurangi katakanlah legitimasi ataupun juga image sebagai pemimpin besar di negeri ini. Pak SBY aja kalau kita mau jujur ya, ini saya ngomong apa adanya. Pak SBY itu kan hebat. Ketika dia mendapatkan pertama kali presiden yang terpilih secara langsung kan Pak SBY. Bu Mega kan lewat MPR. Gus Dur lewat MPR. Pak SBY yang elected presiden yang dipilihan langsung. Itu luar biasa dan 2 kali lagi. Artinya partainya juga sempat menjadi partai nomor 1 pernah. Tapi kemudian turun. Sekarang semakin turun lagi. Karena faktornya salah satu faktornya kalau ini menurut analisis saya, beliau lebih mendahulukan anaknya dibandingkan dengan keluarga atau orang lain yang sebenarnya punya potensi membesarkan Partai Demokrat. Termasuk dalam perjuangan untuk menegakkan demokrasi akhirnya terdegradasi karena terdegradasi. Nah, kembali ke Pak. Saya ingin Pak Jokowi jangan sampai nih. Ini Pak Jokowi ini sekarang 90% loh, Mas. Yang apa kalau menurut rating atau menurut polling tingkat kepuasannya 92%. 92% itu kan luar biasa. Tapi kalau dia salah dan melakukan hal yang sama dengan Pak Harto atau yang juga sedikit banyak walaupun tidak persis sama ya. Pak SBY juga agak seperti itu ya. Pak Jokowi ternyata juga mungkin bisa mengarah ke sana. Kalau ini terjadi, wah ini lampu merah atau lampu kuning untuk minimal kuning lah untuk Pak Jokowi ke masa depan. Nama harum beliau, kesuksesan beliau bisa terdegradasi. Hanya gara-gara persoalan cinta pada anak. Kan kita ini semua dengan cinta pada anak, Pak. Cuma bagaimana mengekspresikan, mengekspresikan dan tidak memberikan privilege kepada. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang diterjemahkan oleh masyarakat itu arahnya, oh ternyata ini untuk ini. Jangan sampai seperti itu. Itu catatan saya. Ada indikasi ke arah sana sekarang? Belum sampai. Ya, walaupun sudah ada sebagai wali kota dan sebagainya, itu indikasi awal, tapi belum sampai lah. Karena wali kota pun kalau rasionalnya kan dipilih oleh masyarakat. Memang di masyarakat kita ini ada yang suka memilih orang berdasarkan dari figur-figur ayahnya atau keluarganya, sehingga lalu ada dinasti di beberapa Pemda itu ada dinasti-dinasti itu di pemerintah daerah itu ada. Artinya memang ada kultur seperti itu. Tapi kalau sampai pemimpin-pemimpin besar itu juga terjebak
dengan dinasti, wah ini bisa mendegradasi kebesaran Pak Jokowi untuk warisan ke depannya sebagai pemimpin yang berhasil menarik. di Indonesia. Saya pernah mengulas hal ini karena kita melihat Pak Jokowi nanti kalau nice landing Oktober 2024 harusnya akan dicatat sejarah sebagai presiden yang melakukan pembangunan yang luar biasa, ekspresif sekali, impresif juga gitu. Jadi jangan sampai itu nanti akan ternodai, terkontaminasi kalau ada kepentingan memberikan privilege berlebihan pada keluarganya dan kelompok tertentu. Ya, misalnya nih, walaupun ini belum tentu ya, misalnya kalau sampai Gibran jadi calon wakil presiden, itu menang akan jadi masalah, kalah apalagi. Menang akan jadi masalah karena ini permainannya Pak Jokowi nih, pasti akan muncul prasangka-prasangka. Apalagi sekarang ketua MK-nya Omnya Gibran. Makanya ini harus diingatkan ini. Menghindari fitnah-fitnah seperti itu. Itu akan menurut secara komunikasi politik itu akan mempengaruhi pendegradasian. Oh iya, kalau menang pasti akan katakanlah kalau muncul saja udah, wah ini MK-nya sudah bermasalah. MK ini membuat norma baru nih. Wah ini ada apa di MK? Pantas nih ketuanya, ya kan begitu. Ini MK-nya akan mendapatkan impact. Belum nanti kemudian ketika dia misalnya menjadi wakilnya siapa? Ganjar atau jadi wakilnya Ganjar jadi masalah. Pasti jadi masalah besar. Jadi wakilnya Pak Prabowo pun jadi masalah. Ternyata Pak Jokowi nurut sama Pak Prabowo atau ngikuti, tertrap oleh mereka. Ini pasti akan seperti itu. Makanya ini jangan sampai terjadi. Ini jangan sampai terjadi. Terus ini kalau terjadi yang buruk bukan hanya Pak Prabowo, bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya MK, tapi Indonesia. Ini menjadi menarik karena yang paling penting adalah mudah-mudahan Pak Jokowi tidak menodai legacy yang indah selama ini yang sudah tercatat sebagai tinta emas. Beliau hilang, luar biasa. Akan hilang kalau ada muatan seperti itu. Saya berharap seperti itu. Mas, saya tidak terlalu berpanjang lebar karena poinnya adalah pesan kepada Pak Jokowi karena kita menjaga beliau bahwa jangan sampai legacy yang indah ini ternodai kalau beliau nanti memberikan privilege yang terlalu berlebihan. Karena walaupun belum tentu beliau ngasih privilege, belum tentu. Bisa saja naturally. Itu natural bahwa ternyata memang pertimbangan hukum di MK seperti itu, atau belum tentu kemauan Pak Jokowi tapi kemauan dari inner circle dari katakanlah yang ingin mengajukan interest group di sekeliling Pak Jokowi yang ingin mengajukan Mas Gibran sebagai cawapres misalnya. Bisa saja Pak Jokowi sendiri belum tentu. Tapi apapun itu dalam high context culture yang memberi makna dalam masyarakat. Dan makna itu akan buruk pada Pak Jokowi kalau itu terjadi. Itu akan terjadi dan masyarakat tidak bisa didikte untuk membuat suatu persepsi ya Mas ya. Tidak bisa didikte. Pasti ada kecurigaan dan sebagainya. Dan itu eman-eman istilahnya itu. Beliau yang sudah fenomenal menjadi presiden yang membangun dengan katakanlah perubahan yang signifikan seperti ini, tiba-tiba jelek ketek muncul seperti itu. Ini jelek keteknya ini yang kita kontak. Mas, terima kasih. Terima kasih. Sahabat Indonesia, terima kasih. Ini pencerahan dari Profesor Dr. Henry Subiakto, luar biasa menarik. Ini adalah catatan bagaimana tadi kita kupas awalnya adalah tentang gaya komunikasi politik seorang Jokowi, kemudian pemaknaan publik terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan yang terakhir tadi ada pesan yang menarik, jangan sampai nanti Pak Jokowi terjebak dengan terlalu memberikan privilege, kesannya begitu ya, dikesankan publik memberikan privilege berlebihan pada keluarganya atau kelompok tertentu, bukan disengaja oleh Pak Jokowi, mungkin bisa jadi karena terdorong oleh interest group di sekeliling Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi bisa terdegradasi, legacy yang indah ini akan tercoreng. Ini yang sangat disayangkan. Dan satu lagi yang perlu saya tambahkan bahwa Pak Jokowi ini kan lahir dan besar oleh partai yang sekarang gitu ya. Dan anaknya, menantunya sama gitu lah. Saya menitipkan satu pesan juga kepada Pak Jokowi bahwa saya ingin Pak Jokowi mempunyai
meninggalkan sejarah, meninggalkan kesan ke publik bahwa beliau orang yang tahu terima kasih kepada orang yang telah membesarkan dirinya. Ya, legasinya berterima kasih kepada yang membesarkan sekaligus husnuzon pada yang membesarkan. Tidak perlu khawatir dengan yang membesarkan. Jadi saya kira semua orang, termasuk partai yang membesarkan Pak Jokowi pun pasti akan menjaga legasi dari Pak Jokowi selama ini, karena kalau ini terjadi apa-apa, yang kena juga partai pendukungnya waktu itu. Ya karena yang didukung kenapa waktu itu diam saja. Nah, Pak Jokowi tidak terlalu khawatir, serahkan pada sistem yang ada dan tetap memberikan suatu legasi persepsi yang baik, karena selama ini Pak Jokowi sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat Pak Jokowi kalau mendengarkan podcast saya dengan Profesor Henry, dan tujuan saya cuma satu, menjaga integritas dan marwah seorang Jokowi dan menjaga Indonesia juga. Matur suwun Mas Henry, terima kasih. Baik, sampai Indonesia kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.